kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator. Waktunya mungkin saya hanya memberikan sepatah dua patah kata saja untuk membuka sekaligus mengawali dari kombel kita. Tentunya tidak lepas semua ini dari dukungan penuh dan juga Ibu Kepala Sekolah kita yang sudah memotivasi kita sehingga kombel kita dapat terbentuk pada hari ini. Kalau tadi moderator dibuka dengan pantun, mohon izin saya juga membukanya dengan pantun. Okay. Jahit pakaian dari kain. Cakep. Untuk dipakai ketika lebaran. Jadilah kita guru yang rajin, banyak ilmu, banyak teman. Cakep. Okay. Terima kasih Bapak Ibu yang pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu semua hebat di sini. Waktunya sudah menunjukkan siang-siang, okay? Tapi kalau online ini sifatnya tidak ada konsumsi, seperti itu. Jadi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini untuk pemateri nantinya kita akan membahas tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nantinya kita akan menerima materi dari Bapak Ibu guru hebat, di mana rekan-rekan ini merupakan CGP yang masih pendidikan sekarang. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang budaya positif sendiri itu adalah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga itu sendiri. Jadi budaya positif itu alhamdulillah di SDN Sidokelumpuk khususnya, mungkin nanti bisa di ATM oleh teman-teman, di Sidokelumpuk sendiri ini sudah banyak sekali budaya positif yang diterapkan dan bahkan yang akan diterapkan seperti itu. Jadi banyak sekali mulai dari mungkin yang sudah umum diterapkan salam senyum sapa dan lain-lain. Bahkan sekarang banyak program-program baru dari kepala sekolah kita yang nantinya memang di sekolah kita ini terkenal dengan SDN Sidokelumpuk Sekolah Literasi Budaya seperti itu. Jadi untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan, kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan semua, sehingga webinar kita pada hari ini mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tujuan utama dari kombel kita adalah saling sharing dan cari seperti itu. Jadi kita bersama-sama belajar, kita sama-sama sharing ilmu di sini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat untuk anak didik kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Sukron. Selanjutnya Bapak Ibu, di webinar kali ini kita akan berbagi ilmu dengan narasumber kita yang tentunya luar biasa sudah menekuni terkait dengan tema yang kita usung pada siang hari ini, yakni penerapan disiplin positif di sekolah dengan materi memahami siswa dengan 5 kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol. Dan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dengan narasumber Bapak Ibu hebat dari SDN Sidokelumpuk yang juga termasuk CGP Angkatan 11 Sidoarjo. Yang pertama ada Ibu Citra Bintang Permatasari SPD. Beliau merupakan guru kelas 1 di SDN Sidokelumpuk dan juga guru yang sudah menerbitkan banyak karya ilmiah ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada narasumber Bapak Ahmad Sukron Makmun, SPD. Beliau merupakan guru kelas 4 dan juga memiliki banyak sekali prestasi dan menguasai IT ya. Selanjutnya ada Ibu Ella Zulfiana, SPD. Beliau merupakan guru kelas 5 di SDN Sidokelumpuk dan juga guru yang memiliki banyak sekali prestasi. Selanjutnya kami silakan untuk narasumber pertama, yakni Ibu Ella Zulfiana, SPD, yang akan menjelaskan tentang disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, serta 3 motivasi perilaku manusia. Kepada beliau, waktu rumit kami silakan. Ibu Ella. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Ya baik Bu Ella,
waktu rumit kami silakan. Terima kasih. Positif. Kalau tadi rekan-rekan saya itu menggunakan ice breaking, kalau saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian menonton cuplikan video. Cuplikan video ini di mana nanti Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mencermati apa yang ada di dalamnya. Budaya positif apa, seperti apa yang dilakukan. Mohon izin share screen. Kasih itu. Tampil nggih? Tampil nggih? Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah sedikit menyimak video dari saya. Mungkin sebagai ice breaking-nya apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari tadi video tadi yang berkenaannya dengan budaya positif. Mungkin bisa kita berinteraksi di kolom chat deh. Atau monggo misal ada yang mau langsung berbicara, raise hand dulu nanti saya tunjuk. Monggo. Gak apa-apa.
Ini yang mengangkat tangan Bu Citra, Bu Emerentiana, Pak Bayu. Monggo Bu Citra, bisa open mic dulu. Baik, terima kasih Pak Sukron atas kesempatannya. Dari video yang dipaparkan tadi, yang saya tangkap adalah apabila kita memberikan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan bermakna untuk semuanya. Seperti anak tadi, saya sangat tersenyum ya. Anak tadi bisa sekolah, Pak. Dari uang yang diberikan oleh bapak-bapak yang pekerja tadi kepada ibu pengemis, anak itu bisa kembali ke sekolah. Terus tanaman yang kembali subur setelah ditetesi air terus menerus. Terus ada nenek-nenek ya yang diberikan pisang karena dia nggak pernah sosialisasi keluar. Terus akhirnya dia mau keluar dan mengucapkan terima kasih pada pemberinya. Luar biasa sekali. Baik, Bu Citra, terima kasih Bu Citra. Ini ada di kolom chat. Kebaikan akan kembali kepada orang yang memberi kebaikan. Betul sekali Bapak Ibu G. Jadi kita sebagai guru, marilah kita melakukan hal-hal baik itu hal kecil yang akan nantinya kembali kepada kita sendiri dan akan berdampak kepada murid kita juga. Ini ada juga dari Bu Nuril, hal besar dimulai dari hal kecil dari kita. Seperti itu ya. Jadi dari video tadi kita sudah menyaksikan hal-hal seperti apapun, hal kecil bagaimanapun itu dampaknya akan sangat besar ketika kita membutuhkan. Seperti contohnya tadi ada yang tidak sekolah karena putus sekolah kendala biaya, itu bisa langsung bersekolah setelah beberapa pemberian dari bapak tersebut. Dan masih banyak contohnya. Jangankan yang tadi itu, jangankan manusia, yang hewan pun itu bisa luluh karena setiap hari yang bapak tersebut membuat kebaikan. Mungkin itu sedikit saja refleksi dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Mohon dibantu Bu Ella untuk share screen. Sebelum masuk ke segitiga restitusi, tadi saya membaca di kolom chat ini, saya tertarik sekali dengan pendapat dari Bu Elizabeth ya. Di sini Bu Elizabeth mengemukakan budaya positif juga bisa dimulai dari guru dahulu, kemudian dapat menumbuhkan kepedulian peserta didik itu sendiri. Memang sangat betul sekali ya, kita sebagai bapak ibu guru itu seharusnya dan seyogyanya kita itu harus bahagia terlebih dahulu. Jadi untuk membahagiakan siswa itu dari gurunya dulu. Pernah dulu di sekolah kita mengadakan parenting itu, saya sangat ingat sekali kata-kata yang mungkin menjadi motivasi dan mungkin untuk kita itu sangat baik. Kata-katanya begini Bapak Ibu, masalah tidak akan jadi masalah ketika tidak dipermasalahkan, tetapi bukan masalah akan menjadi masalah ketika dipermasalahkan. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, di sini kita sebagai guru ketika sudah masuk ke dalam kelas itu hilangkan semua masalah kita. Agar apa? Agar kita bisa menjadi contoh, menjadi figur. Oh, ibu guru, bapak ibu guru itu bahagia masuk kelas. Siswanya juga harus lebih bahagia seperti itu. Oke, kita masuk ke segitiga restitusi di kolom chat. Nanti bapak ibu saya sudah gabung. Kalau guru mahasiswa, siswanya juga bahagia. Baik, ini dari Pak Mursid. Ansantum li anfusikum, artinya perbuatan baik akan berdampak baik pada semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, semangatnya luar biasa. Dari segitiga restitusi ini, yang pertama itu menstabilkan identitas, dan yang kedua validitas tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Secara garis besar, segitiga restitusi ini kita menggiring bagaimana mengajak siswa tersebut. Ketika siswa tersebut mempunyai masalah dalam sekolah, bagaimana kita menjadi, seperti yang saya sampaikan rekan-rekan tadi, bagaimana kita menjadi teman, bagaimana kita menjadi manajer. Apakah boleh seorang guru itu menjadi penghukum? Boleh. Kita tentu saja masih ingat dengan kata-kata sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kita maksudnya. Jadi zaman dulu, siswa dengan zaman dulu, dengan zaman sekarang, itu sangat beda sekali Bapak Ibu. Makanya kita harus kita menyesuaikan siswa sesuai dengan kodrat dan zamannya. Tentunya kita sebagai guru, Bapak Ibu, pernah tahu kan gagasan semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang bunyinya seperti ini. Ingarso Sungkulodo,
Karso, dan yang terakhir Tuturi Handayani. Ini ketiga ini harus kita pegang betul loh Pak Ibu. Jadi di depan kita memberi contoh. Jadi kita itu menjadi suri tauladan untuk siswa kita. Selanjutnya yang Ihmad ya Mangun Karso. Di tengah kita itu membangun motivasi. Jadi kita harus bisa menjadi motivasi untuk siswa kita. Motivasi bagaimana? Motivasi untuk semangat belajar. Seperti itu. Dan selanjutnya Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan dan semangat. Ini 3 fitur guru ini yang harus kita pelajari. Sebenarnya kita sangat jauh sekali tanpa adanya belajar, tanpa adanya upgrade ilmu kita tidak bisa. Makanya kita semua dalam ada webinar seperti ini kita harus semangat. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Untuk segitiga restitusi ada 3, saya akan coba menjelaskan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tentunya yang pertama ini merupakan bagian dasar dari segitiga tersebut yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang mereka merasa dirinya gagal karena melakukan kesalahan. Jadi anak tersebut, oh aku ini gagal, aku melakukan kesalahan. Sehingga kita merubah anak tersebut menjadi anak yang sukses. Seperti itu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi seperti itu. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ada yang bertolak belakang dengan kemauannya, tapi dia lakukan karena keadaan. Seperti itu. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal terus, Bapak Ibu. Bagaimana? Seperti tadi, kita harus bisa memotivasi agar siswa tersebut bisa menjadi siswa yang sukses. Nah, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan. Caranya banyak, contohnya ketika ada anak melakukan kesalahan, kita itu tidak harus siswa, oh kamu salah, tidak boleh seperti itu. Tapi kita bahasanya harus dengan yang baik dan memotivasi, contohnya, ya nak, tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu, tidak semua guru ya bisa seperti ini. Tapi ayolah kita mulai perubahan-perubahan kecil dari kita. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat seperti di atas tadi yang saya sebutkan, itu kalau saya rasa akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk anak tetap membangkang. Karena hatinya anak-anak itu, siswa itu masih halus. Diibaratkan, kemarin saya pernah mendengar itu penjelasan, mungkin diibaratkan siswa itu bukan kertas kosong lagi, tapi siswa itu merupakan suatu kertas yang merupakan sudah ada polanya. Bagaimana kita menebalkan dari pola yang samar tersebut menjadi sangat mencolok atau terang benderang seperti itu. Nah, para guru tugasnya mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah, menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut mungkin hanya butuh 30 detik saja, tidak banyak. Nah, itu bisa mengubah situasi yang sulit menjadi situasi yang kooperasi, seperti itu. Nah, ketika seorang atau siswa itu sangat merasa sedih dan emosional, mereka itu tidak bisa mengontrol emosi, baik otak dan hati mereka itu tidak bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Saat itulah posisi kita sebagai guru harus menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Menggunakan kalimat-kalimat yang baik, menggunakan kalimat-kalimat yang gampang dimengerti anak, sehingga anak tersebut luluh dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Itu untuk stabilan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tentunya kita tidak boleh membiarkan siswa tersebut terlena. Artinya jangan sampai melakukan kesalahan, tapi tidak kita membelanya, tidak boleh juga seperti itu. Maka diadakanlah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan, ya cara-caranya kita harus memenuhi teorinya, teori kontrol itu semua tindakan manusia. Baik atau buruknya, itu maksud tujuannya pasti ada. Jadi kita sebagai guru harus memahami teori tersebut. Jadi nanti ada respon dari siswa. Kita mungkin tidak suka dengan sikap seseorang anak yang harus terus-menerus merengek. Banyak kan anak didik kita itu merengek. Meskipun baik itu kelas rendah, kelas tinggi merengek, nangisan istilahnya. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kata-kata di bawah ini mungkin, kata-kata berikut mungkin terdengar asing bagi kita semua. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, mungkin itu bisa menjadi refleksi untuk anak tersebut. Misalkan, padahal kamu bisa melakukan ya yang lebih baik dari ini, seperti itu. Jadi
kita pancing, kita cari bagaimana emosi dari anak tersebut, dia maunya seperti apa. Terus mungkin ada lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu, seperti itu. Jadi kita tidak boleh menjudge siswa tersebut salah, kita harus tanyakan dulu, pasti ada akibatnya kenapa seperti itu, ada sebabnya maksudnya. Untuk selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, seperti itu. Terus mungkin ada contoh lagi, kamu baru itu kata-kata tadi kalau kita terapkan kepada siswa, mungkin itu sedikit banyak akan berpengaruh besar. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol di sini menyatakan bahwa resep tadi itu tidak manjur. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita langsung nyuruh menghentikan siswa yang salah, itu kebanyakan itu gagal. Kenapa? Mungkin tindakan guru tadi dengan memvalidasi sikap yang tidak baik bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid tersebut. Sedangkan kita ketahui bersama Bapak Ibu, pastinya itu ada yang namanya aturan dan norma. Dimana kalau aturan itu biasanya kan tertulis di sekolah, sedangkan norma kan tidak tertulis tapi tetap harus kita lakukan atau kita patuhi. Nah, restitusi ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tidak seperti itu. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami juga alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Seperti itu. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Anak yang tadinya tertutup, pendiam, itu akhirnya mereka mau bercerita kepada kita karena kita seperti yang disampaikan tadi Bu Citra, kita bersikap sebagai teman. Jadi mereka merasa dirangkul, mereka nyaman, akhirnya juga mereka membuka. Kenapa sih kok seperti itu? Seperti itu nggih. Jadi tentunya strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru juga akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda pula. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrol juga menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dicapai, yang langkah pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi anak itu bisa, oh iya, ternyata saya salah. Dan bagaimana nanti cara saya tidak melakukan kesalahan tersebut, bahkan saya akan memperbaiki kesalahan tersebut saat ini juga, seperti itu. Nah, di sini kita harus pertanyaan-pertanyaan menghubungkan dengan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarganya. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Penting sekali untuk menanyakan kepada anak kehidupan seperti apa yang nanti yang akan mereka inginkan. Apakah yang ingin kamu menjadi orang sukses, bertanggung jawab atau dipercaya? Kebanyakan anak-anak akan mengatakan iya. Ketika menanyakan hal-hal yang positif, mereka pasti menjawab iya. Tapi mereka itu tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Asal menjawab saja, gitu. Jadi guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti yang mereka inginkan, barulah guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Dari segitiga restitusi tersebut, coba saya ilustrasikan, misalkan dalam suatu sekolah atau di sekolah saya ada siswa yang melanggar tentang tata tertib sekolah. Mungkin diantaranya, biasanya di sekolah itu kita dianjurkan atau diwajibkan untuk memakai sepatu warna hitam. Nah, ini namanya si Andi. Si Andi ini melanggar peraturan dengan menggunakan seperti itu. Bagaimanakah Bapak Ibu? Kira-kira kalimat apa? Bagaimana sekiranya nanti Andi ini merasa bersalah, kita menanyakan apa penyebabnya, terus kita nanti akhirnya Andi ini mau berubah dan tidak lagi memakai sepatu warna hitam. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya untuk menjawab, baik lewat kolom chat atau bisa raise hand.
Terima kasih. Monggo, dengan ilustrasi permasalahan si Andi tadi, adakah yang Bapak Ibu bisa memberikan suatu contoh segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan tadi? Tentunya dengan menanyakan kenapa seperti itu dan lain-lain. Monggo. Ini ada dari Bu Neni. Agar anak tidak merasa bersalah, kata yang disampaikan Bapak Guru. Ini saya lagi mengetik sepertinya ini. Terpotong teksnya. Kita tunggu. Sambil lalu mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Bagaimana menyelesaikan masalah? Tentunya siswa tetap percaya diri, tidak merasa bersalah, tapi bagaimana siswa tersebut bisa menyelesaikan masalah tersebut secepatnya, seperti itu. Ya, ini ada dari Bu Neni sambungannya ya. Nah, semua orang pasti punya salah dan Bapak sendiri juga bersalah. Nah, boleh seperti itu ya. Terus dari Bu Ella, apa yang membuatmu salah memakai sepatu hari ini? Ya, bisa seperti itu. Jadi, yang harus pertama kita lakukan, ini ada dari Bapak Ahmad Mursid, SPDI, Guru Agama SD Sidoarjo. Didudukkan, diajak ngobrol baik-baik dari hati ke hati, menasehati tanpa mempermalukan, ya, seperti itu ya. Jadi dari gambaran kasus yang tadi, kita itu langkah pertama itu kita sharing bersama ya. Kita ajak anak tersebut panggil ke ruangan khusus, artinya jangan sampai menghakimi di depan siswa yang lain ya. Jadi kita ajak berbicara, kita tanyakan pertama bagaimana pagi ini keadaanmu atau siang ini keadaanmu, perasaanmu bagaimana, kita tanyakan dulu, kita pendekatan dulu seperti itu. Ketika nanti si Andi itu sudah menjawab, baru kita lanjutkan. Tahu kan apa maksudnya Bapak memanggil kamu ke sini seperti itu? Menanyakan mengapa hari ini memakai sepatu yang lain, gitu, apa-apa. Jadi kita menanyakan dulu kenapa, tahu apa enggak, kenapa Bapak memanggil kamu ke sini. Kalau tidak tahu, kita jelaskan ya, kita jelaskan. Kalau sudah mungkin si Andi ini sadar diri, oh iya Pak, saya salah karena saya memakai sepatu warna putih. Nah, seperti itu. Ketika sudah Andi ini tahu akan kesalahannya, baru kita menggunakan kalimat yang pertama tadi, ya. Kalimatnya ya itu tadi, ya nak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Jadi kita menegurnya secara baik-baik. Ya. Jadi setelah itu baru nanti kan pasti si Andi menjawab, ya Pak, saya mohon maaf, izin, saya salah, seperti itu. Baru kita menanyakan kenapa, alasannya kenapa. Pastinya ada alasan dari Andi tersebut, dia memakai sepatu putih pada hari itu. Mungkin alasan yang masuk akal atau logis itu, sepatu saya basah Pak, mungkin seperti itu, karena kemarin kehujanan. Jadi saya mempunyai sepatu hitam punya cuma satu, dan sekarang saya memakai sepatu putih, tidak apa-apa, seperti itu ya. Setelah kita menemukan alasannya, barulah kita lanjutkan. Nah, kalau sudah kamu salah seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu ya. Jadi kita tanyakan ke depan, mungkin kita beri penguatan ya, beri dia agar dia lebih percaya diri ke depan. Mungkin Bapak harapkan hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Nanti akan dicontoh oleh adik-adik kelasmu, kelas 1, kelas 2, seperti itu. Ya, ketika sudah nanti Andi menjawab, baik Pak, akan saya lakukan. Kira-kira nanti kamu untuk besok itu akan menggunakan sepatu warna apa? Ya, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin nanti si Andinya juga akan menjawab, ya Pak, sepatu yang hitam akan saya segera keringkan agar besok bisa digunakan untuk hari selanjutnya, sehingga saya tidak mengulangi kesalahan lagi dengan menggunakan sepatu warna putih. Oke, ini menanyakan mengapa hari ini sepatu lain. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, mungkin dari segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi, mungkin ada kurang atau yang tidak mengena di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Mohon izin saya menyampaikan untuk mobil ini kita bertiga menyampaikan istilahnya sharing ilmu. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Ella Sulfiana,
apa yang disampaikan oleh Bu Citra Bintang dan saya sendiri, Ahmad Sukron Makmun, apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan, seperti itu kami mohon maaf. Mohon izin saya menyimpulkan untuk budaya positif ini tentunya kembali pada perspektif dan keadaan sekolah kita masing-masing, di mana tidak semua sekolah dan tidak semua siswa ini pastinya di dalamnya itu semakin banyak siswa, semakin banyak juga tantangannya. Tentunya kita sebagai Bapak Ibu guru harus menjadikan seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tadi itu tiga tadi, kita harus menjadi figur, kita harus menjadi contoh yang baik untuk siswa kita. Sehingga siswa kita itu ketika belajar di kelas itu melakukan pelaksanaan pembelajaran dengan sangat baik, dengan kondusif, dengan aman, dengan nyaman. Tentunya akan berdampak positif juga bagi kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih.